وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Maka nanti dia bisa siapa saja. Ya, dia bisa siapa saja. Jadi kita tahu standar definisinya dulu. Standar definisi dulu. Seorang kan kalau sudah tahu mau kemana saja, di mana saja, dia akan dibohongin di mana-mana. Ya, betul Pak. Tapi kalau dia nggak tahu, dia akan dibohongi, hidup di mana aja dibohongi. Tapi kalau dia faham, dia mengerti, makanya perkataan Ali bin Abi Thalib, i'rifil haqq, ketahuilah kebenaran itu. Ta'riful haqq, maka setelah itu kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu definisinya, apa itu kebenaran? Ketahuilah. Kemudian kata Ali apa? Jangan sandarkan kebenaran kepada seseorang. Jangan sandarkan kebenaran kepada seseorang. Tetapi seseorang itu harus ditimbang dengan kebenaran. Contoh, kita berbicara tentang dukun. Oke? Ketika kita berbicara apakah dia dukun, apakah dia ustadz, apakah dia ulama, apakah dia kiai, maka kita pulangkan kepada standarnya. Ulama, siapa ulama? Ya kan gitu ya. Sehingga timbul pertanyaan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat, manusia, kaum muslimin. Setiap orang memiliki ulama, cuman yang mana ulama yang sesungguhnya? Betul Pak Adi? Oke, kita bawa definisinya ke dalam Al-Quran, ke dalam hadis. Apa kata Allah tentang ulama? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang-orang sesungguhnya dari hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat ini, berarti ulama yang menjadikan manusia punya rasa takut kepada Allah. Ulama adalah orang yang bisa membuat orang bisa takut sama Allah. Itu ulama. Itu yang kita butuhkan. Itu sosok yang kita perlukan. Sosok yang membuat kita jadi takut sama Allah. Karena inti dari ilmu apa? Takut sama Allah. Inti dari ilmu itu. Ya, inti pencapaian tertinggi seseorang di dunia ilmu adalah punya rasa takut kepada Allah. Itu intinya. Dari mana kita mengambil inti ini? Dari ayat tadi, Allah mengatakan yang paling takut kepada saya, atau hamba-hamba saya yang takut pada saya adalah para ulama. Berarti ini adalah penggapaian tertingginya dalam dunia ilmu. Ya, dalam dunia ilmu. Hatta Imam Ahmad mengatakan, al-aslu fil ilmi khasyatullah. Inti daripada seseorang bisa dikatakan sebagai punya ilmu, Allahu Akbar. Levelnya Imam Ahmad tuh orang punya ilmu bukan LC, MA, doktor, profesor. Allahu Akbar. Luar biasa. Levelnya Imam Ahmad, orang dikatakan berilmu saat dia takut sama Allah. Luar biasa. Dalam ini ucapan. Levelnya orang dikatakan berilmu saat dia takut sama Allah. Maka ulama adalah orang yang bisa menjadikan hati ini takut sama Allah. Itu ulama. Kita butuh dia. Kita butuh orang-orang yang seperti ini. Yang membuat kita jadi takut kepada Allah. Jalla dzikruhu. Tentunya dengan membahas ayat, membahas hadis, dan seterusnya. Baik. Nah, setelah itu, maka kita akan tahu ulama itu seperti apa, dukun seperti apa, kahin seperti apa.